Hai, ketemu lagi dengan saya Dia Rita, teman kamu berbagi cerita dan bertumbuh bersama. Halo Mama Papa, lama tak berjumpa. Kali ini aku pengen sharing tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Karena sering kan kita dengar istilah tumbuh kembang anak. Tapi apakah kita benar-benar tahu apa perbedaannya? Nah, di sini aku bakal menjelaskan secara simple aja ya. Kalau pengen tahu lebih detailnya akan ada banyak penjelasan di Google. Silahkan cari sendiri. Tapi ini pemahaman yang kita tahu sebagai bahan kita untuk kita boleh memahami dan tidak salah dalam penerapannya ya. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi pertumbuhan adalah bagian dari perkembangan. Jadi pertumbuhan itu subnya ya, kemudian perkembangan itu lebih global dia atau lebih luas. Jadi definisinya pertumbuhan itu ada pertambahan ukuran dan juga bentuk. Contohnya kalau misalnya kita lihat anak kita ini bertumbuh, kita lihat dari apa? Ada pertambahan dalam berat badannya, kemudian tinggi badannya, lingkar kepalanya, giginya ada tumbuh. Seperti itu namanya pertumbuhan ya, Mama Papa. Jadi ada beberapa kriteria yang dinamakan pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan ini lebih bersifat kuantitatif ya. Jadi ada penambahan jumlahnya atau ukurannya. Kemudian dia juga terbatas, artinya ada limitnya, ada batas waktunya. Contohnya di usia sekian bulan dia sudah tumbuh apa, sudah ada gigi berapa, kemudian berat badannya harusnya seperti apa. Itu pertumbuhan, ada batas. Dan pada usia tertentu ya pertumbuhan itu akan berhenti, tidak berlanjut lagi gitu ya. Contohnya mungkin anak usia di 18 tahun atau 17 tahun atau pada saat mereka sudah mulai puber gitu ya, tinggi badannya bakal tidak lagi bertambah dengan pesat karena sudah fokus ke hormon reproduksinya ya, seperti itu yang kita ketahui. Kemudian misalnya kita tahu otak itu ukurannya dia akan menjadi sempurna contohnya di usia 21 tahun atau 25 tahun gitu ya. Tapi kalau bicara tentang perkembangan artinya ada perbedaan. Kalau misalnya ukurannya tetap segitu, nah di perkembangan ini artinya kayak sambungan sel-sel sarafnya gitu. Jadi sinaps-sinaps di dalam otaknya itu akan terus terjadi sambung menyambung, kemudian ada yang hilang, ada sambungan-sambungan baru. Nah, itu perkembangan jatuhnya. Nah, bedanya perkembangan ini dia itu lebih kualitatif, artinya ada penambahan fungsi atau ada penambahan kemampuan ya. Kalau contohnya anak usia sekian, berat badannya segini, tinggi badannya segini, nah perkembangannya adalah dia sudah bisa apa gitu, apakah sudah bisa duduk, sudah bisa jalan, sudah bisa lari, itu perkembangan. Artinya lebih ke kemampuan dia, fungsinya dia gitu ya. Lalu ada batas waktu untuk pertumbuhan, sedangkan untuk perkembangan itu berlangsung sepanjang hidup, artinya sampai dia meninggal nanti gitu ya. Bedanya kalau misalnya kita nih nutrisi anak kurang di usia awal gitu ya, jadi anak terlambat dalam berat badannya, tinggi badannya, jadi stunting gitu ya. Nah, mau ngejar untuk dewasanya susah gitu loh, nggak bakal lagi bisa nambah tinggi, dikasih apapun segala macam makanan-makanan, kalau memang udah lewat fasenya ya nggak bakal bisa gitu, sangat sulit. Tapi bedanya dengan perkembangan adalah ketika anak ini contoh dia belum bisa berbicara usia 2 tahun atau 3 tahun, kita kejar, kita latih, kita stimulasi, maka dia akan terus mengalami perkembangan di usianya yang ke-4 tahun, 5 tahun dan seterusnya gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalnya terjadi gangguan perkembangan, karena perkembangan itu berlangsung sepanjang hidup. Nah, yang jadi fokus adalah pertumbuhannya nih yang harus kita concern di awal, karena kan kita tahu golden age itu kan 0 sampai 5 tahun. Di situ perkembangan sangat pesat terjadi, pertumbuhannya juga sangat pesat terjadi. Jadi kalau kita nggak aware, kita lewatin fase itu, nanti perkembangannya jadi nggak optimal gitu ya. Apakah bisa dipisahkan? Enggak. Justru kalau pertumbuhannya bagus, maka perkembangannya juga bagus kayak gitu. Nah, kemudian definisi lainnya
pertumbuhan ini dia itu dari dalam ya, artinya memang genetik ada pengaruhnya, kemudian nutrisi ada pengaruhnya dari dalam. Tapi kalau perkembangan bukan hanya faktor internal ya, tapi juga faktor eksternal. Makanya sering kita dengar istilah nature dan nurture ya. Jadi nature dan nurture ada genetik, sedangkan yang nurture itu ada pengaruh lingkungan, ada pengaruh dari lingkungan, pola asuh orang tua, kemudian bisa juga karena cara didik ya, bisa juga karena bagaimana stimulasi belajarnya gitu ya, bagaimana sekolahnya gitu ya. Jadi betapa pentingnya faktor luar ini mempengaruhi perkembangan anak kita ya, itu perbedaannya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan ini perlu diperhatikan dua-duanya karena semuanya sejalan ya. Kita harus lihat grafiknya setiap bulan. Makanya ketika kita periksa ke fasilitas kesehatan, yang dicek bukan hanya pertumbuhan, ingat jangan hanya pertumbuhan, berat badan, tinggi badan, tingkat kepala, tapi juga dicek kemampuannya. Tiap bulan kita lihat apa saja kemampuan yang sudah bisa di checklist, supaya jangan sampai ke skip perkembangan di fase sekian, tidak kita perhatikan, kita biarkan berlalu karena rentan untuk toleransinya itu sekitar 2-3 bulan. Contohnya usianya anak 1 tahun sudah bisa berbicara satu kata ya, mama, papa, pokoknya satu kata lah, minimal udah bisa lah 10 kata sampai 20 kata gitu kan. Nah, kalau misalnya kita biarkan saja, kita harus aware setidaknya sampai usia dia 15 bulan, bahkan sampai 1,5 tahun, itu harus sudah kita cek apakah sudah memenuhi kriteria fase perkembangan milestone pada umumnya. Nah, beberapa poin lainnya adalah ada prinsip-prinsip perkembangan yang kita perlu tahu supaya kita juga tidak salah tanggap dan juga salah persepsi ya. Yang pertama, perkembangan ini sifatnya progresif, artinya selalu ada kemajuan. Kalau misalnya usianya misalnya 1 tahun dia tahu 1 kata, 2 kata, maka perkembangan itu terjadi ketika dia bertambah pengetahuannya untuk berbicara katanya lebih dari 10 gitu. Jadi ada kemajuan ya. Makanya kalau kita lihat dalam perkembangan anak kita tiba-tiba mengalami regresif, artinya ada kemunduran. Contoh usia 2 tahun udah bisa ngomong nih. Nah, tiba-tiba nanti di usia 2,5 tahun atau 3 tahun dia tiba-tiba nggak ngomong sama sekali. Itu aja udah jadi pertanda warning gitu ya. Itu berarti ada gangguan dalam perkembangannya, karena perkembangan ini selalu bersifat progresif. Nah, kemudian aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan ini ada banyak. Ada aspek fisik, motorik, sosial, emosi, kognitif, bahasa, dan itu menjadi satu kesatuan. Artinya kita nggak bisa pisahkan aspek tertentu, kita mengabaikan aspek tertentu, karena nanti akhirnya terjadi gangguan kalau kita tidak concern di semua aspek. Makanya kalau kita memberikan stimulasi kepada anak, pastikan semua aspek itu terpenuhi ya. Contohnya kita fokus nih di bagian motorik, anaknya diajarin kegiatan yang melatih motorik segala macam, tapi kita nggak pernah concern anak ini untuk bersosialisasi dengan orang lain gitu. Meskipun banyak mainan di rumah, tapi nggak pernah bersosialisasi dengan orang lain, maka nanti bakal terjadi gangguan perkembangan dalam aspek sosialnya, karena itu adalah satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Nah, kemudian sifatnya perkembangan ini adalah dia itu bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, tapi juga dipengaruhi oleh proses kematangan indranya dan juga proses hasil belajar. Artinya kalau kita melihat ada 2 anak dengan usia yang sama, contohnya sama-sama 2 tahun, kita nggak bisa membandingkan anak 2 tahun yang A dan si B ini punya kemampuan yang sama. Bisa jadi proses kematangannya berbeda, proses hasil belajarnya juga berbeda, kemudian internalnya, nutrisinya itu juga berbeda, kemudian lingkungannya, proses pola asuhnya itu berbeda, sehingga menyebabkan mereka mengalami ketidakserupaan gitu ya dalam hal perkembangannya. Makanya kalau kita mau compare, maka compare lah usia anak 2 tahun dengan dia sebelumnya gitu ya. Contohnya, waktu dia usianya 1,5 tahun dia sudah bisa ini, maka 2 tahun dia bisa ini. Bukan dengan anak lain yang usianya sama dengan dia ya, mama papa ya. Kita nggak bisa bandingkan, anak ini 2 tahun kok udah bisa
bicara ini ya, kok anakku 2 tahun belum bisa. Nah itu nggak boleh, karena memang perkembangan setiap orang itu berbeda. Kemudian perkembangan ini tidak bisa apa ya namanya ya, kita samakan satu orang dengan orang lainnya, karena memang setiap pribadi itu unik, tidak sama. Makanya ketika orang tua sudah punya anak pertama, dia belum tentu bisa langsung memahami anak yang kedua atau anak yang ketiga gitu ya, karena memang setiap orang itu unik, perkembangannya beda-beda. Kalau misalnya kita melihat pada anak pertama seperti ini, belum tentu dia ada anak kedua seperti ini gitu. Makanya kita tahu milestone setiap anak itu berbeda, tapi tetap ada range patokan ya, artinya usia sekian harusnya bisa apa gitu. Banyaklah kita bisa cari informasinya di internet. Intinya itu ya mama papa, bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu memang berbeda dalam arti definisinya, tetapi tidak bisa dilepaskan. Makanya ketika kita lihat bagaimana anak tersebut berkembang dengan baik, maka yang dilihat adalah tumbuh dan kembangnya, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana perkembangannya. Oke, kira-kira sudah ada bayangan ya, sehingga kalau misalnya kita mau amati anak kita, maka jangan cuma fokus di pertumbuhan aja atau fokus di perkembangan aja, tapi pastikan kita sudah mengecek bagaimana kondisi anak kita secara keseluruhan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat and see you.